Kemudian di sini juga ada ada email saya nur.fatoni 32768@gmail.com. Kalau dari teman-teman ada yang mau kontak saya, ingin tanya-tanya perihal materi atau eh, lain-lain gitu, bisa kontak saya lewat email gitu. Kemudian di sini juga ada blogger saya, nurfatoni.blogspot.com. Saya membahas seputar jaringan di sini di blogspot saya, bisa kunjungi. Atau teman-teman juga bisa kontak saya melalui Instagram nur.fatoni_. Bisa juga lewat Telegram nurfatoni327. Kemudian di sini ada juga Facebook saya Nur Fatoni Art. Kemudian ada LinkedIn juga. Di sini ada Nur Fatoni. Baik, bagi teman-teman yang ingin mengkontak perihal materi, bisa kontak saya lewat salah satu dari media tersebut ya. Kemudian kemudian sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada yang pertama orang tua saya yang telah tentunya mendidik saya dari kecil, selalu memberikan saya support. Terima kasih juga telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi salah satu anak mondok Bestped juga di sini, yang dimana di Bestped Network ini saya belajar banyak hal, baik itu tentang jaringan atau di luar jaringan gitu. Jadi banyak yang saya dapatkan di sini. Kemudian tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada semua guru-guru saya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih saya ucapkan karena telah membimbing saya di sekolah, telah tentunya memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat kepada saya. Kemudian kepada teman-teman juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, kepada semua rekan-rekan yang sudah join di Webex kali ini, di webinar kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini insya Allah bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Oke, kita langsung masuk ke materi. Nah, pada materi kali ini, pada topik ACL pada pagi hari ini ada tiga topik. Ada tiga topik. Yang pertama itu perkenalan akses control list. Jadi kita kenalan dulu nih sama ACL. ACL itu apa gitu kan? Mulai dari gimana sih si ACL itu bekerja gitu, sistemnya itu gimana, terus dia ada fungsinya apa sih si ACL itu, fungsinya kita bahas fungsinya, kemudian keuntungan dan kekurangan dari si ACL itu nanti akan kita bahas di poin pertama ya, di poin pertama. Kemudian di poin kedua di sini ada tipe-tipe dari si akses kontrolis itu, kita akan bahas tipe dari si akses kontrolis gitu. Nah di sini ada dua tipe, ada standar. Di sini ada standar akses control list dan kita akan bahas standar akses control list. Kemudian ada extend access control list gitu. Jadi ada dua tipe akses control list ya di sini. Kemudian berlanjut ke poin ketiga. Pada poin ketiga itu di sini kita akan membahas tipe trafficnya gitu. Kalau yang tadi itu tipe akses control listnya, kalau yang poin ketiga itu kita akan membahas tipe dari trafficnya, tipe traffic access control listnya gitu. Nah, ada dua juga di sini, ada inbound access control list sama juga ada outbound di sini access control list ya. Jadi beda ya antara tipe access control list sama tipe traffic access control list di sini. Oke, kita langsung masuk ke topik yang pertama, yaitu sini ada access control list introduction gitu, ada perkenalan akses control list. Oke. Nah, apa sih sebenarnya akses control list itu gitu? Kita kan mungkin
ada beberapa yang udah familiar ya teman-teman, ada yang familiar apa sih, ada mungkin juga ada yang belum, bahkan belum tahu sama sekali gitu apa sih tentang akses kontrolis ini, tentang ACL ini gitu. Nah, sebenarnya akses kontrolis itu adalah apa namanya, sebuah list yang memuat sebuah uh, permission gitu, buat sebuah permission, dan tentunya itu si permission itu, si list itu dikontrol, dia dikontrol oleh akses kontrol gitu. Nah, siapa sih akses kontrol di jaringan gitu? Dia bisa juga disebut sebagai administrator gitu, administrator jaringan ya, administrator jaringan. Nah, jadi istilah gampangnya itu di jaringan itu ada yang namanya access control list. Jadi kita bisa itu bikin list gitu. Katakanlah kini di sini kita bikin list gitu. List satu apa, dua apa gitu. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya buat memfilter network yang masuk, memfilter data yang masuk gitu. Memfilter data masuk dari berdasarkan list-list yang udah kita bikin gitu. Nah, gambarannya seperti contohnya adalah di sini ada sebuah kelas. Nah, di sini ada pintu masuk di sini. Ada pintu masuk. Nah, katakanlah di sini ada penjaga atau enggak ada guru di sini. Dia bagian ngedata gitu, ngedata. Nah, si guru ini dia megang list atau persyaratan gitu, bisa disebut juga persyaratan agar siswa atau orang itu diperbolehkan masuk ke kelas tersebut gitu. Nah, katakanlah di sini dia harus pakai seragam ya. Terus harus pakai sepatu, itu. Harus pakai topi gitu ya. Harus memenuhi tiga aspek ini agar dia bisa masuk ke dalam kelas gitu. Nah, tiba-tiba di sini ada dua murid gitu. Katakanlah ada dua murid, ada murid A sama B. Nah, si murid A mau masuk nih, gitu. Nah, dia pasti melewatin guru dulu gitu. Nah, si guru dia akan melakukan validasi, akan melakukan cek gitu kepada siswa tersebut. Mulai dari dia pakai seragam kah, terus pakai sepatu enggak, pakai topi enggak. Nah, terpenuhi, si murid A itu akan diperbolehkan masuk gitu. Kemudian datang si B gitu. Siswa si B akan masuk juga, dia melakukan hal yang sama kayak si A gitu. Si guru akan melakukan cek validasi, dan ternyata itu pada poin pertama dia tidak pakai seragam. Oke, dia tidak pakai seragam si B itu. Nah, otomatis si guru akan melarang dia masuk gitu. Karena apa? Karena syarat untuk masuk ke kelas itu tidak terpenuhi gitu. Otomatis si B bisa masuk ke kelas tersebut, tidak bisa masuk ke kelas tersebut. Sama halnya dengan ACL, akses kontrolis gitu. Iya, itu sama seperti akses tadi, seperti gambaran tadi, jaringan ya. Jadi kita ngedefend di jaringan itu berdasarkan yang pertama bisa pakai port number, oke. Kemudian bisa pakai protokol juga, kemudian source IP, kemudian destination IP, oke. Ada beberapa hal ini yang bisa dijadiin list gitu, oke. Nah, katakanlah di sini ada sebuah sorry, saya hapus dulu. Oke. Oke, katakanlah di sini ada sebuah router gitu. Ada sebuah router. Oke, di sini ada switch. Nah, di sini ada dua host. Oke, dua host. Nah, di sini juga ada switch.
Kemudian di sini ada sebuah server, ya. Nah, di mana sih letak dari ACL itu? Letak ACL itu ada di router, oke? Letak ACL itu ada di router. Dia sebagai apa namanya, akses kontrolnya gitu di sini. Nah, skenario nya adalah katakanlah ini A, ini B ya. Si B, host B ini, dia ingin mengirim paket ke server tadi. Server ya, dia ingin mengirim paket ke server gitu. Nah, kemudian kita sebagai administrator jaringan membuat access list di sini di router gitu. Access list di sini. Katakanlah port numbernya itu dia harus apa namanya, kita masang port number itu di sini syaratnya adalah 80, dia bisa masuk gitu. Di 80 bisa masuk. Terus protokolnya TCP ya gitu. Di protokolnya TCP, source IP-nya itu IPA, katakanlah di sini IPA. IPA itu dia dilarang, IPB itu dia diberi akses. Itu ya skenario-nya ya. Destination IP-nya itu. Destination IP-nya adalah si server, IP server. Itu diperbolehkan. Gitu ya. Oke. Kemudian ada traffic dari sini dari A, dia ngirim paket tuh ke sini, kemudian diteruskan ke sini oleh si switch gitu kan. Nah, di sini dilakukan apa yang terjadi di sini, apa yang terjadi adalah yang pertama, dia akan melakukan si paket itu akan terjadi yang namanya dienkapsulasi. Oke, paket itu akan dibongkar dan dilihat IP-nya yang pertama, dilihat IP-nya, kemudian dicocokkan dengan uh, routing table, gitu. Dia akan melihat routing table. Nah, setelah dia melihat routing table dan mendapatkan hasil bahwa destination IP-nya ini ada dan menuju ke server ada gitu. Oke, berarti di routing table dia lolos gitu. Dia nggak akan di drop. Kemudian dia lanjut pengecekan validasi dari si ACL tersebut gitu. Nah, dia akan dilihat headernya gitu. Header dari si paket tadi itu akan dilihat headernya. Oh, ternyata si paket itu dia port numbernya 80 nih. 80, protokolnya juga TCP, oke, jadi approve kan. Ini approve kan. Terus ternyata IP address dari si A itu, IP address dari katakanlah titik 10 gitu ya. IP address dari si A itu di akses list itu tidak diizinkan untuk akses gitu. Nah, jadi otomatis paket dari si A itu akan di drop di sini karena di list ini tidak diizinkan gitu, tidak diizinkan untuk lewat gitu si IP A tidak diizinkan untuk lewat, otomatis paket tadi yang dari A itu akan diblokir, akan di drop gitu, meskipun port numbernya benar, protokolnya juga benar gitu, sesuai gitu, tapi poin ketiga dia tidak memenuhi gitu, jadi tetap akan di drop. Nah, gimana dengan si B? Oke, si B ngirim paket juga nih ke server. Apa yang terjadi? Dia akan diizinkan. Kenapa? Karena di akses listnya IPB itu disetujui. Oke, IPB itu disetujui. Jadi di sini yang terjadi sama, dia routing table dulu. Routing table dulu. Kalau misalkan routing tablenya oke, berarti dia lanjut ke access list. Nah, di access list dia validation kayak awal 80 TCP, kemudian checking IP source, ternyata IP source-nya itu diizinin. Kemudian destination juga sesuai, IP server diizinin juga. Maka si paket dari si B akan diteruskan dan sampai pada server. Oke ya. Oke ya gitu ya. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi gambarannya dari ACL ini dia sebagai filtering di sini, sebagai filtering paket yang dimana kita sebagai administrator jaringan itu membuat list ACL, membuat listnya gitu. Apa aja sih yang bisa lewat di line ini gitu, di basic on interface ya. Jadi katakanlah ini interface 01, ini 0/2, 0/1 sorry. Yang ini sorry 1/1 gitu. Basic on port gitu, basic on interface gitu. Apa sih yang
bisa dilalui interface 0/1, apa sih yang bisa dilalui interface 1/1 gitu. Itu berdasarkan dari si akses listnya tadi, si daftar yang udah dibikin sama administrator jaringan tadi gitu. Jadi kurang lebih gambar dari ACL itu seperti itu. Nah, di sini juga ada frame header yang tadi kita bahas ya, ada frame header. Oke. Nah, di frame header itu ada beberapa isi kan. Yang pertama pastinya data yang kita kirim kan. Data yang kita kirim. Kemudian di sini ada turun lagi segmen. Nah, di segmen itu ada port number yang nantinya kita bakal jadiin acuan di sini. Jadiin acuan, jadiin validation. Apakah dia benar, misalkan port numbernya benar gitu, port numbernya benar, dia akan diizinkan gitu. Misalkan port numbernya tidak sesuai atau diblokir sama di listnya itu diblokir, ya kan, dia akan tidak diberi akses gitu. Kemudian di sini ada turun lagi, ada paket paket ini di layer 3. Ini ada informasi protokol, terus informasi, oh sorry, protokol ada di segmen ya, sorry, protokol ada di segmen. Di paket itu dia informasi source address-nya, kemudian ada destination address itu ada di paket. Nah, itu bisa dicek tuh, bisa dicek dan disesuaikan di listnya. Apakah IP berapa sih yang disetujui gitu? IP berapa sih yang disetujui? IP berapa sih yang nggak disetujui gitu? Terus port berapa sih yang disetujui? Port berapa yang nggak disetujui? Itu ditentukan oleh administrator jaringan gitu. Nah, nanti akan dilakukan validasi di header ini, header setiap paket itu. Jadi si Acel itu memeriksa setiap paket yang lewat gitu melalui headernya ini. Ada port number, protokol, source address sama destination address gitu. Kurang lebih seperti ini gitu untuk perkenalan dari si akses kontrolis sendiri gitu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, gimana sih apa namanya, cara kerja dari si ACL gitu? Kurang lebih tadi udah diberi gambaran. Nah, cara kerja dari ACL sendiri nih, ACL work filtering. Jadi dia memfilter data, traffic data ya dari jaringan kita, apa namanya, sesuai apa yang udah dikontrol. Terus dia itu menentukan apakah paket itu akan preset atau di stop gitu. Apakah paket itu akan dilanjutkan, akan diizinkan atau akan di stop di sini. Berdasarkan apa? Berdasarkan akses tadi, akses listnya tadi. Dia akan difilter gitu. Dia akan dilakukan validasi di sini. Dilakukan filtering, ya kan? Dilakukan filtering berdasarkan list tadi, list yang udah dibikin sama admin gitu. Kemudian dilakukan penentuan gitu, penentuan apakah paket ini sesuai untuk dilanjutkan atau paket ini tuh harus di stop gitu, harus diberhentikan di sini, harus di drop gitu. Di mana dia di interface-nya ya. Dia akan diberhentikan di interface tersebut gitu. Oke. Nah, jadi gambarannya gini. Di sini ada router. Oke, kita bikin topologi lagi. Kita bikin topologi. Di sini ada sebuah switch. Ada dua switch di sini. Oke. Di sini ada host. Ada dua host di sini. Host A sama host B. Biasanya host A sama host B. Kemudian di sini ada katakanlah host C sama host D ya. Sorry. Nah, cara kerja dari si ACL ini, dia akan ngefilter kan. Nah, di mana ngefilternya? Di sini. Dia akan ngefilter di sini. Interface ini. Ini namanya interface. Nah, nah, di dalam interface itu kita singgung sedikit, jadi interface itu ada yang namanya inbound sama outbound gitu. Ada inbound sama outbound. Oke, inbound sama outbound. Nah, gimana sih nentuin inbound sama outbound? Gitu. Tergantung traffic dari jalur trafficnya gitu. Misalkan dari sini dari A mau ke C, berarti inboundnya mana?
Inboundnya ada di sini inboundnya. Ini inbound dan ini outbound ya. Terus ketika ada paket dari D mau ke B, inboundnya di mana? Inboundnya di sini. Outboundnya di mana? Outboundnya di sini gitu. Gitu ya, secara garis besar. Nanti untuk inbound sama outbound nanti akan kita bahas pada uh, slide selanjutnya. Ada di materi. Oke. Nah, nah, cara kerjanya dia melakukan filter di router ini, di dua interface ini gitu. Melakukan filter di dua interface ini. Jadi si traffic gitu, si data akan dilakukan cek satu-satu gitu, akan dilakukan pengecekan oleh si router berdasarkan list tadi ya, berdasarkan list tadi yang udah dibuat gitu. Ya. Terus dia akan ditentukan gitu berdasarkan list tadi itu si paket si data itu akan ditentukan apakah dia paset atau stopped di sini, di stop atau diterus atau dilanjutkan atau dibiarkan lewat gitu. Nah, si apa namanya si ACL juga si ACL juga bisa menentukan gitu, menentukan uh, dia itu network bisa network A atau network B itu misalkan gini ada router, sorry kita pakai topologi yang lama aja. Nah, misalkan gini, di sini nih, dari A, ya kan? Dari A kita mau ngirim paket ke B, sorry ke C. Dari A ke C ya. Dari A ke C. Oke, dari A ke C. Nah, ketika dia ada di sini ya. Sorry, kita nambah switch lagi di sini. Katakanlah di sini ada satu host itu host E, oke. Nah, dari A ke C. Nah, dia akan melalui jalur ini ke sini kan. Nah, di sini dia melakukan yang namanya uh, routing. Ini melakukan routing. Dia akan mengecek IP address source dan destination dari si router A, paket router A itu, kemudian dicocokkan dengan IP tabel, kemudian dilakukan penentuan jalur di situ, ya kan? Penentuan jalur. Nah, si Acel itu juga bisa memvalidasi destination dari IP address gitu. Dia bisa memvalidasi ini paketnya itu mau ke jalur satu atau jalur dua nih gitu. Dia bisa melakukan validasi berdasarkan destination gitu. Nah, di sini dia bisa dipasangin ACL, ya kan? Dia bisa ngeblokir IP mana aja yang bisa masuk ke sini gitu. IP mana aja yang bisa masuk ke sini gitu. Dia bisa melakukan hal seperti itu gitu. Nah, contohnya di sini uh, setelah kita melewati apa namanya kita melewati yang namanya filtering tadi, ya kan filtering tadi. Nah, di sini dia akan menentukan dia itu dari mau ke internet mana sih? Kan di sini ada network A, sorry ada network A sama network B gitu. Dia akan menentukan dia sebenarnya mau ke network A atau ke network B gitu. Nah, misalkan ke network A gitu. Kita ngecek lagi di sini, kita ngecek lagi apakah dia portnya 80 gitu. Misalkan dia portnya 80, dia akan diberi akses gitu. Dia akan diberi akses gitu. Katakanlah di sini, sorry, kita ngakses web server di sini 80 ya. Dia akan diberi akses gitu. Misalkan dia si paket tadi itu portnya 80. Tapi ketika si port dari paketnya itu tidak 80 gitu, dia akan di drop di sini ya, dia akan di drop begitu flow dari si akses Linux begitu, kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau misalkan si paket ternyata si paket ini menuju ke ke network B gitu, dia menuju ke network B, sama aja dia akan dilakukan validasi juga apakah portnya itu 80. Ini sebagai contoh ya, port 80 dia validasinya bisa macam-macam gitu. Apakah portnya 80 gitu. Kalau misalkan iya, sama dia akan diberikan akses gitu. Kalau misalkan tidak sesuai, tidak 80, dia akan di drop. Seperti itu ya. Kira-kira cara kerja dari si akses kontrolis gitu ya. Cara kerjanya seperti itu. Dan kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas function dari
ACL gitu. Fungsi dari ACL apa sih sebenarnya fungsi dari ACL itu? Nah, kemungkinan dari teman-teman sendiri udah pada pada ngeh gitu kan. Apa sih fungsinya gitu, dari tadi kita udah ngebahas, kira-kira udah kepikiran lah apa fungsi dari ACL ini. Nah, yang pertama, jadi di sini ada empat function ya, ada empat fungsi ya di sini. Yang pertama itu set which type of traffic to pass and block through the router interface. Jadi dia itu bisa menentukan uh, tipe traffic atau tipe data gitu yang bisa pass atau bisa block gitu melalui interface router gitu. Jadi uh, si ACL itu bisa menentukan gitu paket-paket apa aja sih yang bisa masuk, paket-paket apa aja sih yang bakal diblok gitu di interface si router gitu. Seperti tadi udah dijelaskan ya, nanti ada syaratnya itu, ada mungkin kita bisa naruh syarat port, bisa protokolnya harus apa, terus bisa IP address-nya berapa aja yang bisa masuk, berapa aja yang kita blokir gitu. Bisa nanti juga IP address bisa dipecah gitu, ada kita pakai IP source, kita juga bisa pakai IP destination gitu. Intinya dia bisa menentukan gitu, menentukan paket apa aja gitu, paket apa aja di traffic itu yang bisa akses dan bisa ditolak gitu ya, fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua itu limit network and upgrade for network work gitu. Jadi bisa kita bisa sebagai network administrator itu bisa melimit network kita, bisa melimit jaringan kita gitu, bisa membatasi jaringan kita. Terus apa yang dimaksud dengan upgrade for network work gitu? Nah, jadi si akses control list juga itu bisa mempengaruhi performa dari jaringan kita ya. Nah, gimana sih cara dia mempengaruhi performanya gitu? Nah, dia berhubungan sama yang namanya limit network ini gitu. Jadi misalkan di sini ada 100 host gitu, 100 host yang connect ke jaringan kita gitu. Connect ke jaringan kita ada 100 host gitu. Gitu. Jadi dengan 100 host ini yang connect ke jaringan kita ini dengan akses secara bersamaan ya, bersamaan, itu akan membuat traffic, akan membuat lalu lintas jaringan kita itu padat gitu, ya. Akan membuat lalu lintas jaringan kita itu padat dan network device kita, katakanlah router di sini, dia bekerja sangat keras gitu. Oke ya, sangat keras karena dia menghandle 100 host ini dalam waktu yang bersamaan. Gitu ya skenarionya, dalam waktu yang bersamaan gitu. Nah, gimana sih kita memanfaatkan akses list ini? Nah, dari yang tadinya 100 host ini kita bisa pangkas gitu. Kita bisa pangkas katakanlah kita bagi dua, 50, ini 50 gitu. 50 kita kasih akses jaringan, 50 lagi kita blokir gitu. Nah, apa sih yang akan terjadi? Tentunya yang akan terjadi adalah jaringan yang tadinya padat nanti akan berkurang kepadatannya gitu. Akan berkurang karena apa? Karena yang akses tinggal 50 host doang gitu. 50 host doang karena 50 sisanya itu kita blokir dengan akses list. Karena yang 50 kita anggap tidak diperlukan atau tidak berkepentingan untuk mengakses jaringan ini gitu, ya. Tidak berkepentingan untuk mengakses jaringan ini gitu. Sebagai gambaran, ini ada host, ini ada katakanlah ini 50 host, ini 50 host gitu. Ini ada router di sini ada router, kemudian di sini ada web gitu. Lokal, katakanlah lokal web ya, lokal server ya. Nah, ketika 100 ini ngakses ke lokal server secara bersamaan, maka si lokal server itu akan nge-lag gitu, akan lemot gitu karena trafficnya gede gitu, trafficnya penuh gitu. Nah, kita memanfaatkan akses list ini karena si lokal server itu diperuntukkan untuk orang-orang tertentu saja, katakanlah orang-orang yang berkepentingan gitu, dan jumlahnya itu katakanlah ada 50 gitu, maka kita beri akses 50 saja gitu, kita beri akses 50 orang saja dan 50 sisanya kita blokir, kita nggak beri akses untuk akses ke server lokal gitu. Nah, nanti maka alur yang di sini, traffic yang ada di sini itu semakin longgar gitu, semakin longgar karena yang akses itu tinggal 50 orang, tinggal 50 host gitu. Ya, tinggal 50 host. Nah,
Yang gambarannya adalah misalkan ketika nanti pas before-nya pas aksesnya satu itu satu host itu katakanlah trafficnya 1 Mbps ya 1 Mbps. Nah setelah kita pasang akses list di sini, setelah kita pasang akses list, kemudian kita blokir 50 dan 50 akses, satu host itu katakanlah jadi 10 Mbps bandwidth-nya di sini ya. Nah di situ kelihatan tuh performa dari jaringan kita meningkat gitu. Dan device-nya itu berkurang kinerja berkurang pemakaian resource-nya gitu ya, berkurang pemakaian jaya disebabkan performanya terupgrade gitu ya. Itu yang dimaksud dari limit network gitu, limit network sama upgrade for network work gitu. Jadi dia kerja kinerja jaringan kita itu jadi makin efisien ya, makin termanage ya. Oke. Kemudian yang di sini ada function ketiga, ada fungsi yang ketiga adalah able to provide a security basis for access to the network gitu. Jadi tentu saja si access list ini juga si access list access control list ini juga memberikan security, tentunya security keamanan gitu pada jaringan kita ya. Dia memberikan security basic ya, security dasar lah, katakanlah security dasar kepada jaringan kita gitu. Kenapa kok bisa disebut security? Karena dia bisa memanage gitu, dia bisa memanage aksesnya kita, akses ke jaringan kita, siapa aja sih yang bisa mengakses ke jaringan kita gitu. uh, Sebagai contoh di sini kita convert topologi lagi, kurang lebih topologinya akan sama semua. Oke gini, oke di sini ada host, oke di sini ada katakanlah server data rahasia. Oke, server data rahasia ya. Nah ini ada host A sama host B. Katakanlah host A itu dia manajer gitu. Nah, host B itu dia employee atau karyawan biasa ya. Nah, tentunya secara logika ya, secara logi data rahasia tadi itu harusnya hanya boleh diakses oleh orang yang berkepentingan ya. Di sini katakanlah manajer gitu, orang yang berkepentingan gitu di perusahaan tersebut. Nah, si ACL itu bisa memberikan security basic kepada network ini. Gimana sih caranya biar data si rahasia ini hanya bisa diakses oleh si host A atau si manajer tadi ya. Kita tinggal ngefilter gitu, ngefilter di sini dia bikin list, ya kan? Kita bikin list, kita bikin aturan gitu. Katakanlah di sini IP-nya host A itu 10.1, IP-nya host B itu 10.2, ya kan? Nah, kita tulis di sini 10 IP 10.1 itu kita beri akses. IP 10.2 itu kita tolak aksesnya, kita akan blokir gitu. Yang menuju ke arah si data rahasia ini gitu ya. Data rahasia ini. Maka nantinya segala traffic yang ada di host B ya, yang ada di host B ketika dia ingin mengakses ke data rahasia tadi, otomatis dia tidak akan bisa mengakses gitu. Kenapa? Karena dia sudah diblokir oleh ACL, dia akan diblokir oleh ACL tadi, gitu yang udah kita bikin tadi. Nah, di situ titik keamanannya gitu. Dia akan memberikan security basic untuk akses ke net kita, jaringan kita gitu. Seperti gambarannya gitu. Dari si security function dari ACL sendiri gitu. Nah, kemudian kita masuk ke function yang keempat dari si access control list. Nah, function keempat ada control client area to gain network access. Nah, ini hampir sama. Ini hampir sama kayak yang tadi gitu. Dia memberikan mengontrol. Jadi bisa mengontrol area klien atau katakanlah dia bisa mengontrol klien yang bisa dan memberikan akses ke network itu kepada klien tersebut ya. Katakanlah gini, dia ada LAN A satu, LAN, bentar sorry, kita bikin topologi di sini ada router, kemudian di sini ada LAN satu, ini kan di sini ada switch LAN satu, ini ada host kan,
Terus, nah kemudian di sini juga ada LAN 2, ini ada switch, ini ada host, oke. Sebut aja di sini LAN 2. Oke. Nah, di sini ada server, oke ya. Server ya. Nah, dia bisa ngontrol klien area gitu, klien area dan memberikan klien tersebut akses network kita gitu, akses networknya gitu. Misalkan gini, jadi LAN 1 itu kan kita blokir ya, skenario gitu. LAN 1 akan kita blokir untuk akses ke server. Sedangkan LAN 2 ya, LAN 2 itu akan kita beri akses. Ya, oke gitu ya. LAN 2 akan kita beri akses. Ya, kita tinggal bikin listnya aja di router ini. Kita bikin ACL di router ini. Kita bikin ACL dengan rulesnya itu ya. LAN 1 kita blokir ya. LAN 1 kita blokir, LAN 2 kita beri akses itu. Maka secara otomatis nanti pada saat validation semua host yang ada di LAN 1, semua host yang ada di LAN 1 akan terblokir, akan tidak bisa mengakses ke server gitu. Sedangkan semua LAN yang ada di semua host yang ada di LAN 2, semua host yang ada di LAN 2, dia akan tetap bisa mengakses ke server gitu. Gimana sih caranya? Dia tetap pakai IP address, IP address gitu. Dia bisa pakai range di situ. Misalkan kita IP address 192.168.10.1. Nah, dia bisa pakai IP address host, ya kan? Pakai IP address host, satu IP address saja. Misalkan kita mau ngeblokir host aja gitu, bisa. Dia bisa ngeblokir host aja gitu, bisa. Dia juga bisa ngeblokir satu satu domain domain broadcast domain gitu. Dengan cara dia pakai tentuin netmasknya gitu di situ. Dia tentuin netmasknya, misalkan 192.168.10.1 itu netmasknya adalah /24. Nah, maka range dari 1 sampai 255 IP address ini akan diblokir sama si ACL gitu. Oke ya. Jadi itu ada 4 function dari ACL, ada 4 fungsi dari ACL. Dia yang pertama memberikan menentukan traffic yang bisa lewat dan bisa diblokir, kemudian dia bisa ngelimit network, terus upgrade network performance atau worknya atau kinerja dari network kita, kemudian juga memberikan security di sini, basic security, dan juga bisa ngontrol klien akses gitu ya, klien akses gitu. Kurang lebih seperti itu fungsi dari si akses control list ini gitu. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kemudian kita akan membahas advantage ACL gitu atau kelebihan dari ACL ya, keuntungan dari ACL gitu. Keuntungan dari akses control list gitu. Apa aja sih? Di sini ada 3 nih. Ada 3. Yang pertama adalah good security for every computer or server gitu. Nah, jadi dia termasuk security yang cukup bagus gitu, cukup baik untuk melakukan security kepada setiap komputer atau server gitu. Gimana sih maksudnya? Maksudnya adalah si akses control list ini, sorry kita bikin topologi dulu. Oke, ini router, ini switch, ini host. So, oke, ini host. Oke. Di sini ada server, oke ya, ada server. Nah, gimana sih maksudnya free computer or server? Jadi dia bisa nentuin tuh, dia bisa nentuin uh, salah satu dari host ini gitu. B ini katakanlah server A gitu. Salah satu dari host ini yang mana sih yang mau diblokir, yang mana sih yang mau diizinin gitu. Setiap komputer itu per komputer, jadi dia itu si Acel itu bisa memberi apa namanya, bisa memberi keamanan gitu. Dia bisa menentukan host mana atau server mana yang bisa akses atau bisa diakses gitu ya, per device gitu. Dia bisa per device gitu. Makanya dia termasuk security yang cukup baik di sini, cukup baik untuk setiap komputer dan server gitu. Jadi dia bisa per device di sini gitu. Kemudian yang kedua di sini ada enhance performance itu. Jadi udah dijelasin tadi juga. Jadi dia bisa meningkatkan performa dari jaringan kita. Gimana sih cara meningkatkan
Gimana sih cara ningkatin performa dari jaringan kita dengan menggunakan ACL ya? Kita tinggal blokir saja, jaringan-jaringan atau host-host atau network yang sekiranya tidak diperlukan untuk mengakses ke situ gitu. Sekiranya tidak berkepentingan untuk mengakses jaringan kita gitu. Jadi katakanlah si A itu tidak berkepentingan untuk mengakses server A gitu di sini server A. Maka kita tinggal blokir saja si host A ini. Nah, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah yang akses server A itu cuma B gitu. Nah, maka di situ traffic B ke server A itu akan lebih leluasa gitu, akan lebih bagus gitu karena longgar gitu, ya kan? Karena longgar. Nah, sebagai contoh, katakanlah di sini ada sebuah jalan raya, sebuah jalan raya. Nah, di sini ada banyak kendaraan di sini, entah itu ada motor, ya, terus ada mobil, kemudian di sini ada truk gitu. Mohon maaf, gambar saya agak bagus. Ini ada truk di sini. Nah, ketika semua kendaraan ini akses jalan raya secara bersamaan, otomatis jalan raya ini akan penuh. Trafficnya itu akan penuh, lalu lintasnya itu akan penuh gitu. Nah, ketika kita menggunakan ACL gitu, gambarnya gitu ya. Ketika kita menggunakan ACL, kita bisa ngeblokir salah satu kendaraan ini atau satu atau dua atau berapa gitu. Kita bisa ngeblokir gitu yang tidak berkepentingan gitu. Katakanlah si truk itu sebenarnya punya jalur khusus gitu. Dia punya jalur khusus untuk truk, bukan bukan lewat jalan raya ini gitu. Jalan raya ini tuh hanya dikhususkan untuk motor sama mobil gitu. Bisa kita tinggal ngeblokir si truk tadi gitu. Truk tadi tidak boleh lewat jalan raya ini, ya. Secara otomatis jalan raya yang tadinya padat gitu kan, padat karena truk ini tergolong kendaraan yang gede ya, yang tadinya padat, dengan kita blokir si truk ini, di jalan raya, maka tersisa dua kendaraan di sini, ada motor sama mobil. Nah, dengan demikian jalan raya itu akan lebih renggang gitu, akan lebih senggang gitu, akan lebih trafficnya itu tidak sepadat ketika si truk ini ada di jalan raya juga gitu. Nah, secara otomatis nanti kemacetan juga akan semakin turun gitu. Gitu, trafficnya akan semakin cepat di sini. Kendaraan bisa leluasa jalan gitu. Jadi sama halnya sama di jaringan gitu. Dia akan meningkat performanya gitu. Karena apa? Karena trafficnya itu jadi makin termanage gitu. Jadi yang melalui traffic ini itu cuma data-data yang penting aja, data-data yang emang harus dilewatin di traffic itu gitu. Jadi lebih meningkat performanya gitu ya. Kemudian keuntungan yang ketiga di sini ada define and manage of communication. Jadi communication kita atau jaringan kita lebih termanage gitu, akan lebih termanage dengan si ACL ini. Kenapa kok termanage? Karena dengan kita memasang ACL di jaringan kita, di traffic kita ya. Jadi jaringan kita itu akan lebih termanajemen gitu. Traffic kita itu akan termanajemen. Di sini itu apa aja sih yang bisa lewat gitu, apa aja sih yang nggak boleh lewat gitu kan. Dia kan kita bisa mendefinisi di sini. Kita bikin definisi, kita bikin kita bikin akses listnya, kita bikin listnya gitu. Di sini tuh katakanlah ada 5 data gitu, ada 5 data, ya kan. Data 1, 2, 3 itu approve, itu boleh gitu. Sedangkan data 4 sama 5 itu tidak boleh. Nah, ya kan, itu akan termanage gitu, kan jelas gitu, akan jelas bahwa data yang bisa lewat traffic ini hanya data-data ini saja gitu. Nah, itu akan lebih termanajemen di situ jaringan kita ya. Nah, itu 3 keuntungan dari si akses kontrolis ya kawan-kawan. Ada 3 keuntungan dari akses kontrolis. Nah, kemudian dari setiap teknologi itu ada keuntungan, pasti ada kekurangan dong. Pastinya ada. Kita akan menuju ke slide selanjutnya nih. Nah, di sini ada disadvantage dari si ACL, ada 2.
Yang pertama adalah communication for each computer is limit. Nah, jadi uh, karena kita membatasi akses ya, kita membatasi akses dari network kita ya, kita membatasi akses dengan list tadi, dengan kontrol list tadi, maka komunikasi di network kita itu pasti ada batasan gitu, pasti ada limitnya gitu, uh, ada batas di situ karena kita manajemen gitu, kita memanajemen data-data tadi itu ada yang boleh lewat, ada yang nggak boleh lewat gitu, dan tentunya akan limit di sini networknya, gitu kan? Komputer, jadi misalkan di sini ada dua komputer, ya kan, ada dua komputer, dia lewat jaringan eh, CL gitu kan, CL. Nah, Nah, komunikasi antara dua komputer ini bisa saja itu tidak bisa gitu karena kita batasi dengan akses list gitu ya, kurang lebih seperti. Kemudian yang kedua itu ada child implementation takes a long time because it involves router communication structure gitu. Nah, jadi implementasi dari si Acel ini juga memakan waktu yang cukup lama ya, waktu yang cukup lama. Kenapa? Karena kita harus mendefinisikan si Acel ini di setiap router gitu, di setiap router yang akan dilalui paket gitu. Misalkan ini ada router gitu kan. Nah, di router ini tuh kita harus mengkonfigurasikan ACL-nya gitu pada router ini gitu. Nah, itu agak memakan agak memakan waktu yang cukup tidak sebentar ya, tidak sebentar. Ini masih jaringan kecil. Nah, gimana kalau di jaringan gede? Pasti nanti akan lebih lama lagi gitu karena harus satu-satu gitu ya. Kemudian untuk waktu paket juga dia kan lebih lama gitu, akan terdelay juga. Kenapa? Karena untuk paket yang biasa, paket yang biasa tanpa ACL, dia flow-nya akan dari source, secara garis besar gini, dari source dia menuju ke router, ya kan? Nah, di router itu dilakukan dekapsulasi, dekapsulasi, diidentifikasi IP router, IP tabelnya, kemudian baru dilanjutkan ke di forward gitu, di forward ke tujuan, destination. Oke. Nah, berbeda dengan paket yang ada ACL-nya gitu, dan paket ada ACL-nya di tengah-tengah ini, di sebelum dia di forward ya, sebelum dia di forward di sini, di tengah-tengah ini dia akan ada proses filtering, ada proses validation di sini, filtering atau validation ya. Nah, dia akan memvalidkan data-data yang ada di header paket ya, yang ada di header paket dengan data-data dengan list yang ada di akses control list gitu di setiap paket gitu. Maka dia akan memakan waktu yang lebih lama dibandingkan paket biasa gitu. Nah, katakanlah dalam 1 detik itu ada 1000 paket yang lewat, ya kan? Ada 1000 paket yang lewat. Dia akan lebih lama lagi jika dia pakai ACL gitu karena prosesnya akan bertambah di sini, prosesnya akan bertambah ya. 1000 paket itu akan didekapsulasi, kemudian identify IP tabelnya sesuai enggak, kemudian di sini ada validation, kemudian baru di forward gitu ya. Nah, itu akan memakan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan data biasa begitu, dari kekurangan si ACL. Kurang lebih ada dua gitu kekurangan dari si ACL gitu. Kemudian kita lanjut. Nah, kita masuk ke topik kedua. Di sini ada tipe-tipe dari akses control list ya. Ada tipe-tipe dari akses control list, oke? Okay? Oke. Okay. Nah, yang pertama di sini ada standar ACL. Nah, apa sih standar ACL itu gitu? Nah, standar ACL adalah ACL yang cuma bisa melakukan filter ya. Dia itu cuma bisa melakukan filter based atau berdasarkan source IP saja ya. Itu cuma bisa filtering berdasarkan IP saja, IP sumber ya, IP sumber, IP source-nya ya. Nah, nah
dia itu tetap dipakai. Ya, oke. Kita bikin topologi dulu. Di sini ada router, seperti biasa ada switch di sini. Di sini juga ada switch. Oke. Di sini ada host. Oke, seperti biasa ada host. Nah, si standar ACL ini dia ada best practice-nya gitu, ada penerapan yang disarankan gitu. Jadi untuk standar ACL sendiri, dia disarankan ditempatkan pada untuk penempatannya ditempatkan pada interface yang dekat dengan sumber. Oh sorry, interface yang dekat dengan tujuan gitu di sini. Tergantung trafficnya. Misalkan trafficnya dari A ke B, maka interface yang lebih dekat dengan tujuan itu ada di sini. Ya. Dia akan ditempatkan di sini si standar ACL itu. Nah, dia berdasarkan source IP, ya, source IP doang nih. Nah, jadi misalkan gini, misalkan si A ngirim ke B gitu ya, ngirim ke B. Terus di sini kita bikin ACL, di router ini kita bikin ACL. Katakanlah si A itu IP-nya 10.10.10.1 ya kan. Nah, si B itu IP-nya adalah 20.20.20.1 gitu. Nah, kita bikin list di sini bahwa bahwa si IP-nya si IP 10.10.10.1, pokoknya kalau ada source IP-nya itu 10.10.10.1, kita berikan akses, ya, kita berikan akses, kita biarkan dia lewat gitu. Nah, apa yang terjadi? Paket si A akan tersampaikan ke B, ya, paket si A akan tersampaikan ke B, ya. Gimana dengan ada host, katakanlah ada host 1 di sini. Gimana dengan host 1? Host 1 ingin ngirim paket juga nih ke B gitu. Sedangkan di akses control itu kita nggak beri akses ya, kita nggak beri akses gitu. Dia akan diblokir. Meskipun kita nggak ngedefend di sini ya, kita nggak ngedefend misalkan di sini 10, 10, 10, 2 gitu. Kita nggak ngedefend source 10, 10, 10, 2 itu kita blokir gitu. Kita meskipun kita nggak ngedefend ini, dia akan tetap diblokir si IP ini. Kenapa? Karena ini termasuk apa namanya, implisit gitu. Dia termasuk implisit di sini. Jadi apa namanya, semua IP yang setelah ini ya, semua IP yang setelah ini akan diblokir otomatis oleh ACL secara implisit, secara uh, sendirinya gitu, otomatis gitu, semua ACL akan terblokir semua gitu ya. Kecuali kalau kita apa namanya, kalau kita itu melakukan di sini memberi akses di sini untuk si IP.2 ini, kita memberi akses, maka si paket dari A ini, dari satu ini, dia juga akan bisa akses ke B gitu. Itu ya, untuk si standar ACL itu dia cuma berdasarkan source IP saja gitu di sini, nggak bisa berdasarkan uh, port dan segala macam gitu. Dia cuma bisa berdasarkan si source aja itu untuk validasinya di sini standar ACL ya. Nah, di sini ada nih salah satu gambarannya, ada IP paket. Nah, di sini ada source address. Nah, dia akan melakukan pengecekan, gitu kan. Apakah si IP address di sini itu IP address di sini itu diizinkan atau enggak nih gitu. Nah, misalkan diizinkan, dia akan diberi akses ya, dia akan diberi akses. Kalau enggak, dia akan di drop, dia akan dibuang gitu paketnya, dia akan diberhentikan di situ, enggak akan diteruskan. Itu kurang lebih gambarannya seperti itu untuk standar ACL ya, standar access control list gitu. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada extend ACL. Ini ada tipe ACL yang kedua gitu. Nah, ini lebih bisa dibilang lebih kompleks ya, di sini lebih kompleks. Nah, extend ACL itu adalah ACL yang bisa, ya kan? Oke, ACL yang bisa memfilter ya. Dia bisa memfilter tidak hanya berdasarkan IP, source IP aja. Dia juga bisa berdasarkan
protokol, dia juga bisa berdasarkan port number, dan dia juga bisa berdasarkan destination, ya destination IP, ya. Jadi dia lebih kompleks dibandingkan si standar ACL gitu. Nah, peruntukannya juga beda. Nanti penempatannya juga ada standarisasinya juga, ada best practice-nya gitu untuk penempatan si extended ACL. Entah itu standar itu ditempatin di mana sih bagusnya gitu. Extended juga ditempatin di mana sih sebagusnya gitu. Nanti ada aturannya gitu, ada aturannya. Meskipun sebenarnya bebas gitu. Sebenarnya bebas kita mau naruh di mana aja itu bebas. Cuma best practice-nya gitu. Penempatannya itu nanti ada aturannya gitu, nanti ada aturannya. Nah, untuk si extended ACL itu sebenarnya sama, untuk flow-nya itu sama seperti standar, sama seperti ACL biasa. Namun di sini bedanya adalah dia lebih kompleks, dia bisa validasi melalui protokol, dia bisa validasi melalui port number, dia bisa melakukan validasi melalui destination IP di sini gitu. Jadi lebih kompleks, dia lebih terperinci gitu validasinya. Nah, secara flow seperti ini ya di sini. Jadi ada frame header di sini, ada data di sini, ada framenya. Kita buka framenya. Nah, di frame ini nanti ada yang namanya port number, protokol, source address, sama destination address gitu. Nah, masing-masing dari ini bisa dimasukkan ke access list ya. Bisa dimasukkan ke access list untuk apa? Untuk dilakukan validasi ya. Dilakukan validasi dengan list yang sudah kita buat di sini. Ya, misalkan port 80 kita beri akses ya. Port 100 kita tidak beri akses gitu. Terus di sini ada protokol gitu. Kita hanya hanya mengizinkan TCP aja gitu, TCP aja. Gitu. Terus kita di sini uh, kita ngeblokir IP source address dari 10.10.10.1 gitu. Kita apa namanya? Kita blokir di sini. Kemudian kita juga blokir IP, bentar, source gitu, destination. Nah, IP destination 10.20.1 di sini kita juga blokir ya. Hmm. Nah, nanti paket yang datang di frame header ini akan ada data di sini. Port numbernya dia berapa sih? Katakanlah port numbernya 80. Oh, port number 80 kita beri akses nih gitu. Terus protokolnya apa dia? Dia protokolnya TCP ternyata. TCP. Oh, berarti dia juga diberi akses sesuai gitu ya kan? Kemudian di sini short address-nya berapa? Siapa sih yang ngirim gitu? IP-nya berapa yang ngirim? IP-nya adalah ternyata 10.10.10.2. Oh, ternyata 10.2. Berarti dia diberi akses gitu ya. Dia beri akses di sini. Kemudian destination-nya berapa sih? Destination-nya itu oh ternyata destination-nya 10.10.20.2. Oh, ternyata dia juga diberi akses di destination-nya gitu. Maka dia akan permit di sini, dia akan diizinkan untuk lewat. Nah, gimana sih? Apa yang terjadi ketika salah satu dari list ini ternyata ada yang nggak sesuai gitu? Ternyata oh ternyata port numbernya udah aman, TCP udah aman, source address juga aman. Ternyata yang bermasalah ada di destinationnya itu ternyata sama yang diblokir satu gitu di sini. Nah, maka paketnya akan tetap di drop, paketnya akan tetap dilakukan stop di situ, akan dilakukan blokir di situ meskipun hanya satu list saja yang tidak sesuai ya. Oke. Nah, untuk pembacaan dari si ACL sendiri, si listnya sendiri itu dari atas ya, dari atas ke bawah ya, dari atas ke bawah. Nah, gitu. Misalkan di sini destinationnya katakanlah aman gitu, destinationnya aman di sini dua ya, destinationnya aman. Terus source-nya juga aman ya, di sini source-nya aman. Terus port number-nya juga aman gitu. Masalahnya di mana? Masalahnya di TCP. Ternyata ini paketnya UDP ya. Ternyata paket UDP. Maka meskipun ini aman, ini aman di tengah-tengah ya, dia akan di stop di sini ya. Dia validasinya akan stop di sini. Oh, ternyata si paket itu UDP, sedangkan yang kita beri aksi itu TCP gitu. Bahkan di stop di sini ya. Dia kan di stop di sini. Tidak akan dilakukan validasi sampai bawah, sampai source sama destination-nya itu divalidasi, nggak akan.
dia akan di stop di TCP ini karena diketahui bahwa TCP ini diizinkan, sedangkan paket yang kita bawa itu yang datang itu adalah UDP gitu, dia akan di drop gitu ya, kurang lebih tipe-tipe dari akses control list ya. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada paket filtering ya, paket filtering. Nah, untuk akses sendiri ya, sebenarnya paket filtering itu dia saya bisa 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 saya sebut itu apa ya, cara kerja dari ACL-nya ya, cara kerja dari ACL-nya di sini. Nah, yaitu pengertian ini, di sini ada pengertian access control list. Dia adalah sebuah list yang conditional, yang didesain atau ditentukan oleh network administrator ya kan, untuk menyeleksi, untuk memilih data, memilih paket yang bisa lewat atau pergi di router gitu ya kan, berdasarkan rules, berdasarkan aturan. Nah, aturannya apa? Aturannya yaitu ACL control list tadi. Nah, yang bisa nah ini paket filtering tadi ya kan. Gitu. Nah, di sini ada untuk si ACL sendiri ya. Si ACL ini dia bisa ngefilter ya, ngefilter sampai layer 4 di sini, sampai layer 4. Oke. Oke. Transport ya kan, network, dia ngefilter IP, di transport dia ngefilter protokol sama port number ya kan. Jadi di dua layer ya, di layer 4 sama layer 3 ya kan. Layer 3 di network. Nah, network dia bisa ngefilter berdasarkan IP address ya, IP addressnya. Kok di data link nggak ada? Nah, sebenarnya di data link itu ada, cuma dia di protokol yang berbeda, bukan access control list. Untuk di data link, untuk di layer 2 ya, untuk di layer 2 sedikit informasi ya. Untuk di layer 2 itu ada yang namanya port security ya. Nah, untuk port security itu dia melakukan filtering berdasarkan MAC address di sini. Data di layer 2 itu MAC address ya. Nah, jadi untuk layer 3, layer 4 dia menggunakan access control list gitu ya. Jadi layer 2 dipakai yang namanya port security gitu. Nah, paket filtering apa sih paket filtering? Ya, paket filtering adalah sesuai namanya. Dia ngefilter paket-paket itu, paket-paket yang lewat di layer 4 sampai layer 3 itu ya. Dia ngefilter paket-paket yang lewat, apa paket mana aja yang bisa diakses, paket mana aja yang nggak bisa lewat gitu. Jadi ngefilter gitu, kayak kayak sortir. Misalkan gini, misalkan di sini ada gerbang gitu ya, ada gerbang, kemudian di sini ada sortirnya nih, di sini ada petugas buat nyortir, ada filteringnya di sini. Di sini ada aturannya misalkan usia 10 sampai 20 tidak boleh masuk gitu. Kemudian usia 20 sampai 30 boleh masuk. Ya boleh, boleh masuk. Dan usia 31, sorry ini 21. 31 sampai 40 itu tidak boleh gitu. 31 sampai selebih gitu, sampai 31 ke atas ya, 31 ke atas tidak boleh masuk. Nah, dia petugas ini akan melakukan filtering di sini, akan melakukan filtering dari orang-orang yang antri di sini untuk masuk ya, antri untuk masuk ya kan. Ya kan, antri misalkan ini umurnya, ini akan melakukan filter, ini membawa data umurnya dia ternyata 10 gitu. 10, dia umurnya itu 21, dia umurnya 31 ya. Si petugas ini akan melakukan filter gitu berdasarkan data ini, patokannya ini tiga ini. Nah, ini maju nih, yang pertama maju, atau ternyata umurnya 10, oh ternyata dia nggak boleh masuk, dia akan suruh keluar gitu, dia nggak akan diizinkan masuk gitu. Dan yang kedua maju gitu, yang ini maju ternyata umurnya 21. Nah, di sini kita lihat datanya, oh ternyata umur 21 itu diizinin gitu. Nah, orang kedua ini akan diizinin masuk gitu, filternya gitu. Kemudian yang ketiga, oh ternyata umurnya 31. Kita lihat di sini ada di baris ketiga ada, oh ternyata 31 nggak diizin masuk, ketika 31 ke atas itu nggak diizin masuk. Maka dia akan keluar, akan disuruh keluar gitu. Seperti itu filteringnya dari
si access control list ya, paket filtering yang dimaksud paket filtering itu seperti itu ya, kurang lebih. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke poin ketiga ya. Kita masuk ke bab ketiga. Di sini ada traffic type access control list ya. Jadi kalau yang tadi itu tipe tipe access control listnya ya. Kalau yang sekarang adalah tipe trafficnya gitu. Traffic yang ada di access control list. Apa sih? Coba kita lihat di sini yang pertama ada inbound. Nah, sempat kita singgung sebenarnya tadi di awal materi ya, sempat kita singgung ada inbound, nantinya juga ada outbound ya. Ada pasangannya tuh, ada pasangannya outbound gitu. Dia nggak jomblo ya, dia ada pasangannya outbound nanti. Nah, apa sih traffic inbound itu? Nah, seperti namanya sebenarnya in ya, di sini ada kata in. Nah, in itu berarti masuk ya, traffic yang masuk. Masuk kemana? Masuk ke router ya, masuk ke router ya. Kenapa kok ke router? Karena si ACL ya, si ACL itu adanya di router ya, adanya di device, adanya di network device, oke. Okay? Seperti namanya inbound, berarti in itu masuk, masuk ke router. Nah, ini ada IP paket. Gambarnya seperti ini. Gambarnya adalah di sini ada keterangannya inbound is packet ya. Inbound is packets that enter the router interface. Nah, itu kan. Jadi inbound itu adalah sebuah paket yang dia itu masuk ke interface router gitu ya. Dia itu masuk ke interface router. Oke, okay? Sampai sini masuk ya, paham ya? Uh, Nah, gambarnya seperti ini. Di sini ada paket router, ada IP paket, sorry, ada IP paket. Nah, kita lihat panahnya di sini. Kita lihat panahnya ke arah kanan ya. Kita lihat panahnya ke arah kanan ya. Nah, di sini ada router. Oke, di sini ada router. Ini katakanlah interface 0/0 ya. Di sini ada interface 0/1. IP paket tadi dia masuk ke interface traffic inbound gitu. Nah, kalau di akses kontrolnya sendiri gitu, kenapa sih kalau ada perbedaan inbound sama outbound? Nantinya di interface-nya ya, di interface-nya akan didefinisiin itu, misalkan dua dua interface ya, ada dua interface. Nah, itu bisa didefinisiin, misalkan yang 00 ini nanti akan didefinisikan sebagai inbound ya, inbound. Yang 0/1 itu akan didefinisikan sebagai outbound ya, sebagai outbound di sini nanti konfigurasinya. Nah, nanti pada saat IP paket lewat, dia tidak akan bingung, si router itu tidak akan bingung karena udah tahu, oh ini ternyata IP paket ACL yang datang, yang harus kita proses ya, yang harus kita proses karena dia dari inbound ya, yang harus kita validation di situ, yang harus kita lakukan validation. Sorry. Oke, yang harus kita lakukan validation dari, karena dia paket yang datang, paket yang dari inbound gitu. Kurang lebih seperti itu ya gambarannya untuk inbound access control list ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita berlanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada outbound-nya, di sini ada pasangan dari inbound ya. Kita di sini ada jodohnya inbound, di sini ada outbound. Nah, seperti namanya di sini ada kata out ya. Kita kata kuncinya di sini, kita ada kata ke outnya. Yang artinya yang artinya dia adalah paket yang keluar dari apa? Dari router ya. Kalau yang inbound itu yang masuk ya kan, in itu masuk. Kalau out itu keluar ya kan. Keluar dari mana? Dari router ya. Nah, di sini outbound is packet that comes out of the router interface, out of the router gitu. Jadi outbound adalah paket yang keluar dari router interface, ya kan? Yaitu sebuah paket yang keluar dari router interface gitu, ya kan? Menuju keluar, pokoknya dia paket yang menuju keluar, ya. Gitu. Kita lihat panahnya di sini. Kita lihat panahnya di sini. Dia panahnya ke arah kanan ya. Dia panahnya ke arah kanan. Di sini ada IP paket ya. Dia ke arah kanan. Di sini ada tulisan outbound. Nah, panah yang menuju ke arah kanan itu menunjukkan bahwa paketnya itu berasal dari dalam router. Jadi, sumber paketnya di sini.
sumber paket. Nah, paketnya berasal dari router ya. Dia keluar dari router ya. Makanya disebut out, disebut keluar gitu. Berbeda dengan yang in. Yang in itu katakanlah di sini ada device ya. Nah, dia ngirim paket ke sini. Ngirim paket ke sini. Nah, paketnya itu datang dari host ke arah router ya, ke arah router. Nah, di router diproses karena dia tahu oh ini paket dari inbound, dia harus diproses, harus dilakukan validasi terlebih dahulu gitu. Nah, setelah dilakukan validasi dan hasilnya adalah paket itu diizinkan untuk jalan, diizinkan untuk diteruskan ya. Dia akan menuju ke outbound, dia akan menuju ke interface out, interface yang keluar gitu ya. Menuju keluar. Nah, di sini dia akan menuju ke outbound. Oke ya. Dia akan menuju ke outbound. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman, terkait terkait apa namanya, terkait inbound dan outbound ya, terkait dua pasangan ini ya, inbound dan outbound di akses control list. Nah, oke, mungkin kita akan berlanjut ke sesi config ya, sesi config. Oke, kita akan config sebentar agar lebih tahu nih, lebih tahu implementasinya gimana sih akses control list. Dari tadi cuma ngomong doang nih, dari tadi cuma ngomong doang, gimana sih penerapannya, gimana sih konfigurasinya ya. Kita akan melakukan konfigurasi kecil-kecilan di sini. Oke, sebentar. Apa? Oke. Aman ya, udah nampil ya. Di sini kita nyoba konfigurasi pakai Cisco Packet Tracer ya, Cisco Packet Tracer. Nah, di sini Dediku udah nyiapin nih, udah nyiapin bentar. Oke, di sini diriku udah nyiapin satu topologi. Nah, di sini ada 3 router, ada 4 switch dan 4 host gitu. Ada 4 komputer ya di sini. Nah, di sini udah dilakukan konfigurasi IP address dengan IP address yang tertera. Kemudian kita udah konfigurasi routing di sini ya. Nah, kita akan berfokus kepada konfigurasi ACL saja di sini. Makanya kita udah nyiapin konfigurasi yang udah ada routingnya di sini ya, udah ada routingnya. Nah, skenario gimana sih skenarionya? Skenarionya adalah kita ingin melakukan konfigurasi ACL di mana paket dari sorry, kita ketik dulu. Nah, paket dari PC1. Nah, di sini ada PC1, kita sebut saja PC1. Nah, akan menuju ke arah, kita sebut saja di sini PC3 ya, PC3. Ya. Nah, gimana sih caranya? Nah, untuk yang sekarang ya, untuk before-nya paket dari PC1, jika kita lakukan pengiriman data ya ke paket PC3, itu akan, saya pengen paket yang dari PC1 itu ya, paket dari PC1 itu tidak bisa akses ke PC3 ya. Tidak bisa akses ke PC3 ya. Namun yang dari sorry, kita berulang aja. Bentar, biar enak. Di sini ada PC2, di sini ada PC4 ya. Nah, sedangkan yang dari PC2 itu diriku pengen masih bisa akses ke PC3 ya. Nah, jadi cuma PC1 aja yang diblokir ya. Nah, gimana sih cara config-nya? Nah, cara config-nya ada, kita mengkonfigurasi ACL itu di 2 router berarti ya. Di 2 router. Yang pertama itu ada di router 1, kita sebut saja ini router 1. Yang kedua itu kita konfigurasi di router 2 ya. Ya, ini berhubungan nanti ada yang namanya standar
ya kan? Di tipe ACL itu ada yang namanya standar ACL sama extend ya, extended ACL ya. Nah, di sini kita akan melakukan definisi, kita melakukan penentuan gitu. Di mana sih kita masang standar ACL? Di mana sih kita masang extended ACL? Nah, untuk standar ACL sendiri, standar ACL itu biasa best practice-nya ya, dipasang pada interface yang paling dekat dengan tujuan. Nah, tujuan mana sih? Destination-nya mana? Destination adalah PC3. Di mana sih PC3 interface yang paling dekat? Ada di sini nih, ada di FA00 ya, di router 2 di FA00 ya. Itu interface yang paling dekat dengan PC3 ya. Kemudian yang extended, nah extended itu dia harusnya best practice-nya itu dipasang pada interface yang paling dekat dengan source gitu, dengan sumber. Nah, source-nya mana? Source-nya dari PC1 ya. Kita ingin ngeblokir data dari PC1 ke PC3 ya. Data dari PC1 ke PC3, maka kita pasang extended ACL-nya ada di fast Ethernet 00 di router 1. Oke ya, sampai sini paham ya? Di router 1. Nah, jadi kita tandain aja di sini, nanti kita pasang extended sorry extended ACL. Kemudian yang di sini kita pasang standar ACL. Oke ya, udah jelas ya. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, oke, tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja kita lakukan konfigurasi. Nah, yang pertama kita konfigurasi pada router 1 dulu ya, router 1 dulu. Kita bikin extended ACL. Gitu. Nah, oke. Oke. Kira-kira untuk fontnya kurang kecil atau kurang besar atau enggak? Oke, sebentar saya gedein terlebih dahulu untuk fontnya agar jelas. Oke, udah aman? Oke, sip. Jadi konfigurasi pertama adalah masuk ke uh, privilege mode dulu. Kita enable dulu di router 1 ya. Kita enable, kita udah di privilege mode. Kemudian kita masuk ke konfigurasi global, configure terminal ya. Kita masuk konfigurasi global. Nah, di sini kita langsung kita langsung membuat listnya gitu. Kita langsung bikin list ACL-nya ya. Nah, gimana sih caranya? Nah, karena di sini di router 1 itu akan dipasang extended ACL. Nah, jadi konfigurasinya seperti ini. Kita bikin Nah, kita bikin konfigurasinya IP access list. Nah, kemudian kita bisa milih di sini ada extended sama standar gitu modenya. Nah, kebetulan di router 1 itu kita akan pasang ACL extended ya. Kita akan pasang ACL extended. Kemudian di sini kita bisa milih juga, sebenarnya ada dua mode konfigurasi ya. Yang pertama itu bisa pakai number, ACL number ya. Yang kedua kita juga bisa pakai name ya untuk identitinya, untuk identity listnya ya. Nah di sini kita pakai number aja, kita pilih satu. Nah kita langsung enter ya. Nah sorry. Oh ya sorry 100 ya. Kita pakai ID 100. Jadi di sini ada ID. Ini berarti 100 ini sebagai ID control listnya, sebagai ID ACL-nya. Itu sebagai identity gitu, identity listnya. Oke, udah masuk. Nah, apa sih yang bisa kita config di sini? Nah, di sini kita bisa config eh, ada default di sini, default comment, kemudian ada deny itu dia berarti paket paket yang ingin diblokir ya, paket yang ingin kita
tidak izinkan ya, kita reject ya, kita take out ya. Kemudian di sini ada exit untuk keluar dari konfigurasi, ada untuk menghapus listnya, kemudian ada permit. Permit itu di paket berarti paket yang kita izinkan ya, kita izinkan. Kemudian di sini ada remark juga buat melakukan dokumentasi, melakukan penamaan akses ya, penamaan list ya. Nah, kita di sini akan melakukan deny. Oke. Nah, apa sih yang akan kita blokir? Yang akan kita blokir adalah IP ya. Kita pakai IP aja di sini, pakai IP dulu. Sebenarnya kan di sini banyak tuh, ada kita bisa pakai uh, apa namanya, protokol di sini, TCP UDP ya kan. Kita juga bisa pakai apa namanya, kita bisa pakai port number juga ya kan, port number juga di sini gitu. Tapi di sini kita nyoba pakai IP ya untuk konfigurasi kali ini. Kita pakai IP address dulu. Nah, kita di sini ngetikin bisa ngetikin IP source-nya. Jadi bisa ngetikin source address-nya. Kita di sini source address-nya. Jadi bisa bisa beberapa mode. Di sini ada any. Any itu berarti semua IP ya diizinkan. Kalau host itu berarti single single host aja yang diizinkan. Cuma satu satu IP aja yang diizinkan. Nah, kita ketik aja di sini IP si PC satunya. Kita lihat dulu PC satu IP-nya berapa. Di desktop, konfigurasi IP. Nah, di sini PC satu IP-nya 2 ya, titik 2 ya. Oke, kita masukin ke sini 192.168.10.2. Oke. Kemudian kita lihat lagi di sini ada apa. Nah, kita ada short wildcard-nya nih. Nah, wildcard itu dia buat nentuin apa namanya, spesifikasinya yang mau kita blokir itu range berapa sampai berapa sih gitu ya kan. Yang mau kita blokir itu semua 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 IP, semua network, semua device yang ada di network PC satu kita mau blokir semua gitu. Jadi kita tinggal ngetikin gini aja, 000.255 ya. Oke. Berarti di sini semua range dari 192.168.10.0 sampai titik 255 itu akan terblokir semua ya, akan terblokir semua. Oke. Nah, setelah itu kita menentukan destination-nya, ya kan, destination address-nya. Ini mau menuju kemana sih paket yang mau kita blokir itu? Dia mau menuju ke PC3, ya kan. Berapa sih IP PC3? Coba kita cek. Desktop, IP configuration. Nah, 30.2 ya. 30.2 kita masukin ke sini. 192.168.30.2. Oke, 30.2. Ini kita lihat lagi destination wildcard-nya itu. Oke, kita samain aja kayak source-nya. Kita blokir semua semua data yang ke PC3 ya. Berarti seluruh seluruh data yang ke network yang sama dengan PC3 itu akan diblokir ya. Wildcard-nya. Oke. Nah, kemudian kita tinggal enter aja di sini. Oke ya. Kita enter. Nah, kemudian kita bisa tambahin lagi di sini. Kita permit. Oke, permission. Kita beri permission untuk IP and any kayak gini ya. Kenapa kita kita konfigurasi permit IP any? Nah, karena kita pengennya itu cuma network PC satu aja yang diblokir, tapi PC 2 enggak gitu. Makanya kita setelah kita blokir gitu, kita harus menentukan, kita harus mengetik ACL ini gitu. Kalau enggak nanti secara otomatis si ACL itu akan ngeblokir semua semua traffic ya. Semua traffic akan terblokir gitu. Makanya kita menentukan ini. Oke ya. Jadi konfigurasi aman untuk kita bikin akses listnya. Oke. Nah, coba kita cek. Oke, coba kita cek. Nah, di sini udah masuk ya di sini. Jadi ada dua list di sini. Yang pertama adalah kita ngeblokir IP sekian. Yang kedua
kita ngizinin semua IP setelah ini ya, setelah kita ngeblokir IP ini ya. Oke, udah masuk, udah aman. Kemudian kita masuk ke config global lagi. Nah, kita tinggal ngedefinisiin port mana nih yang mau dipasang gitu. Nah, yang tadi yang inbound outbound tadi. Nah, kita menentuin tuh. Menentuin, nah mana sih yang inbound, mana yang outbound. Nah, kita mau masang extended HCL itu ada di sini kan. Nah, ada di sini. Nah, di sini sebagai port apa dia? Nah, kalau dari trafficnya ya dari PC1 ke PC3, berarti dia dari PC1 ke arah switch. Nah, dari switch ke arah router. Nah, berarti dia masuk ke router ya. Berarti dia sebagai inbound di sini. Dia sebagai inbound gitu. Nah, berarti kita masuk ke konfigurasi, kita masuk ke interface berapa fase Ethernet 00 ya di sini fase Ethernet 00. Sebentar. Oke. Interface, kita masuk interface fast Ethernet 0/0. Oke, setelah itu kita masukin konfigurasi untuk mendefinisikan sebagai bahwa interface ini adalah interface inbound gitu ya. Nah, konfigurasinya gimana? Konfigurasinya adalah IP access group. Access group, terus kita ketikin apa namanya? Kita ketikin apa namanya identitinya dari list yang tadi kita bikin. Berapa sih listnya? Nah, di sini ada nih extended IP access list 100 gitu. Jadi kita ketik 100 di sini ya. Nah, terus kita tentuin interface ini sebagai inbound atau outbound gitu. Nah, tadi udah kita bahas ya bahwa interface fast Ethernet 00 itu sebagai inbound. Kenapa? Karena paketnya itu masuk ya. Paketnya itu alurnya itu masuk ke router gitu. Jadi kita sebagai inbound. Oke, tinggal enter di sini. Oke, untuk konfigurasi extended ACL di router 1 udah beres ya, udah beres. Tinggal kita pindah ke router 2, oke? Kita pindah ke router 2, di sini kita konfigurasi. Nah, oke. Oke, kita konfigurasi router 2. Hampir sama seperti tadi, hampir sama. Kita tinggal masuk ke privilege mode, kita enable. Kemudian kita masuk ke konfigurasi global. Terminal, oke ya. Nah, apa yang kita lakukan? Kita bikin list lagi ya. Kita bikin list lagi seperti tadi. Cuma bedanya adalah di sini kita bikin list dengan ACL standar tipenya ya. IP access list. Nah, tipenya di sini kita pakai standar. Oke. Nah, kita number listnya kita pakai number juga. Kita pakai 100 aja. Oke. Sorry. Oke, pakai 1 aja. Oke. Nah, kita tinggal bikin list lagi kayak tadi. Tinggal kita deny. Nah, apa yang kita mau blokir? Kita mau blokir IP dari IP source-nya. Kalau standar kan dia basic on IP source doang kan. Jadi kita blokir IP source dari si network PC1, oke? 192.168.10.1. Nah, wildcard-nya sama 255. Nah, oke, tinggal enter. Nah, lebih simpel ya, lebih simpel daripada si extended ya, lebih simpel karena dia basic on source address doang, source IP doang. Nah, seperti biasa kita permit any. Oke ya. Oh, sorry. Nah, 1 aja. Oke. Kemudian setelah itu kita define si interface-nya. Oke, kita lihat dulu interface-nya. Nah, di sini interface standar itu dia yang paling dekat dengan source ya. Sorry. Yang paling dekat dengan source ya. Nah, di sini kita tadi udah nentuin kan, di mana di sini kan. Yang paling dekat dengan source itu di sini, oke? Nah, di sini sebagai apa dia? Sebagai inbound kah atau outbound kah? Nah, kalau dilihat dari alurnya ya, dia kan paket datang dari SE2/0 ya. SE2/0 dia masuk nih, paket masuk ke router. Berarti SE2/0 itu sebagai inboundnya gitu, sebagai inboundnya karena paketnya masuk dari situ. Nah, berarti yang fast Ethernet 00 itu sebagai outbound di situ, sebagai outbound karena paketnya keluar dari fast Ethernet 00 gitu ya. Jadi kita config fast Ethernet 00-nya.
kita masuk interface fast Ethernet 0/0. Sama kita IP access group di sini. Berapa tadi? 1 ya. 1. Kemudian di sini sebagai outbound. Oke, kita enter. Coba kita cek dulu listnya masuk atau enggak. Show IP access list ya. Nah, udah masuk ya. Standar IP access list 1, deny IP tersebut sama permissionnya. Oke. Nah, tinggal kita ngecek aja nih, kita ngecek aja apakah paketnya sudah terblokir atau belum ya. Nah, kita tinggal cek aja. Misalkan kita dari sini, dari PC 2 ke PC 3 harusnya bisa ya. Nah, ternyata bisa nih. Dari PC 2 PC 3 bisa ya. Bisa. Coba kita cek dari PC 1 ke PC 2. Dari PC 1 ke PC 3. Harusnya udah nggak bisa ya. Harusnya udah nggak bisa. Nah, di sini udah nggak bisa dia. Kenapa? Karena kita udah ngeblokir di dua sisi tadi. Oke. Kita udah ngeblokir di dua sisi tadi gitu. Jadi konfigurasinya berhasil ya. Konfigurasinya berhasil. Nah, kalau 2 ke 1 harusnya bisa. Kenapa? Karena kita nggak ngeblokir di situ. Kita cuma ngeblokir PC 1 ke PC 3 doang. Oke. Uh, kurang lebih itu uh, lab kita hari ini ya. Lab sederhana kita hari ini. Materi juga. Sebentar. Oke. Kurang lebih itu ya. Kita pada hari ini, materi kita pada hari ini, pada pagi hari ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa tersampaikan, tertangkap dengan baik gitu, dengan jelas. Kurang lebihnya nanti apa namanya, kurang lebihnya bisa tanya-tanya lagi ya. Eh, Mungkin demikian materi pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan saya kembalikan kepada host ya. Terima kasih. Oke, mungkin untuk teman-teman yang ada pertanyaan boleh disampaikan, baik melalui chat atau bisa juga dengan klik icon raise hand ya. Nanti bisa kita ngobrol bareng di sini. Silakan. Terima kasih kepada narasumber kita, yakni Pak Tony, atas pemaparan materi yang sangat keren sekali. Nah, selanjutnya kita masuk di sesi tanya jawab. Untuk sobat-sobat semuanya punya pertanyaan, ingin meminta saran atau pendapat, bisa juga nih disampaikan di sesi tanya jawab pada kesempatan pagi hari ini. Karena itu, silahkan menekan tombol raise hand-nya masing-masing atau langsung saja tulis pertanyaan pada kolom chat komentar dengan format nama beserta pertanyaannya. Jika pertanyaan berbentuk teks, baiklah, pertama kita memasuki pertanyaan yang pertama dengan pertanyaan yang bergiliran. Ada yang ingin bertanya? Feel free ya untuk nanya ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol bareng di sini. Silahkan. Mungkin ada yang kurang jelas gitu dari pernyataan saya atau penjelasan saya, bisa kita obrolin di sini. Dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyain.
Oke, ada pertanyaannya dari Muhammad Duyanto ya. Untuk pertanyaannya, untuk mengenai wildcard itu sebenarnya apa sih? Kok saya dari dulu sampai saat ini tuh belum paham katanya. Oke, baik dari Duyanto pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Sebenarnya untuk wildcard itu sama ya, sama halnya dengan subnet max yang kita kenal ya, sama subnet. Cuma bedanya untuk wildcard sendiri itu dia peruntukannya untuk konfigurasi yang membutuhkan spesifikasi jumlah atau range IP tertentu yang ingin dipakai gitu. Nah, sebenarnya untuk wildcard itu contoh pemakainya salah satunya tadi di ACL itu, kemudian di routing juga ada routing dynamic, ada beberapa routing dynamic yang memakai wildcard. Nah, kenapa kok memakai wildcard? Kenapa kok nggak pakai subnet mas ya? Nah, karena protokol tadi, protokol konfigurasi tadi ya itu butuh data spesifik dari range IP-nya gitu, range IP yang ingin dilakukan konfigurasi. Nah, misalkan tadi jadi aku nge-config wildcard-nya itu 0000.255 itu berarti yang ingin diblokir ya, yang ingin diblokir itu range dari 0 dari 1 sampai range dari 254 gitu. Jadi range hostnya gitu. Jadi jumlah hostnya di situ, oke? Jadi jumlah host yang ingin diblokir gitu untuk si wildcard. Berbeda dengan si subnet mask. Kalau subnet mask itu dia untuk identifikasi network ya, untuk identifikasi network IP tersebut itu ada di network berapa sih gitu. Dia dengan subnet mask. Tapi berbeda dengan wildcard. Kalau wildcard itu dia buat data spesifik gitu, data spesifik range range IP yang ingin dikonfigurasi gitu. Kalau di ACL tadi berarti range IP yang ingin diblokir atau dikasih akses. Kira-kira begitu Mas Duyanto jawaban dari saya. Apakah sudah terjawab? Oke, kemudian selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Yusuf Ibrahim. Pertanyaannya adalah itu kan tadi yang dikonfig di R1 apa itu juga dapat memblokir pengiriman dari arah sebaliknya. Tadi yang diblokir dari PC1 ke 3 kan. Lalu kalau dari 3 ke 1 apakah otomatis terblokir tanpa config di R3? Nah, oh iya itu pertanyaan yang bagus ya, pertanyaan yang bagus juga ya. Pertanyaan yang bagus juga dari Yusuf Ibrahim ya. Oke. Kita langsung praktek aja kalau gitu. Kita langsung praktek aja daripada nanti teori-teori doang ya. Kita langsung praktek aja. Kita buka lagi Cisco Packet Tracer-nya di sini. Kita langsung tes aja gitu daripada saya jawab gitu kan. Kita langsung tes aja gimana sih gitu. Harusnya dari PC3 ke PC1 itu tetap bisa jalan. Kenapa? Karena si ACL ya, access control list itu dia sistemnya adalah ngedefine itu by interface. Kenapa by interface? By traffic ya, by traffic. Nah, alur trafficnya yang dilihat di situ. Kalau misalkan tadi kan kita ngeblok dari PC1 ya, dari PC1 ke PC3. Udah jelas kan alurnya dari PC1 ke router 1, router 2, router 3 baru masuk ke PC3 gitu. Dari alurnya di sini kan, ya. Nah, sedangkan dari PC3 itu alurnya berbalik ya, alur trafficnya berbalik. Dan tentunya akan berefek atau akan berdampak gitu, akan berdampak bahwa si traffic sebaliknya itu berbeda gitu. Jadi satu arah doang yang terkena defect. Cuma kita harus validasi ya, kita harus validasi, kita coba tentuin di labnya. Mungkin saya salah gitu. Coba kita tes di sini. Nah, oke, ternyata saya salah ya. Ternyata untuk arah sebaliknya juga terkena gitu. Jadi untuk arah sebaliknya juga otomatis terblokir di sini. Makanya kita harus lakukan konfigurasi langsung ya agar tahu jawabannya di sini ya. Jadi untuk Mas Yusuf Ibrahim ya, jawabannya adalah untuk arah sebaliknya juga terblokir ya, dari PC3 ke PC1 juga terblokir gitu. Begitu Mas Ibrahim. Hmm, ya. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman yang lain.
Dua pertanyaan tadi lumayan bagus ya. Pertanyaan yang pertama dan kedua itu bagus sekali. Ini teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi terkait materi atau ada yang mungkin kurang jelas dari penjelasan saya tadi? Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi ya. Terima kasih kepada Pak Tony. Saya ucapkan telah menyampaikan jawaban yang sangat luar biasa. Baik sobat-sobat semuanya, webinar pada pagi hari ini sangat menarik bukan? Namun sayangnya kita harus berpisah sampai di sini. Tapi tenang saja, karena masih ada banyak beraneka ragam materi yang akan disampaikan pada episode-episode berikutnya. Dan untuk teman-teman semua yang ingin mencari referensi atau materi menarik lainnya, kami ada video webinar tahun sebelumnya teman-teman. Bisa nonton kembali di channel YouTube kami yaitu Bestpart Network, dan untuk linknya sudah dilampirkan di kolom komentar ya. Acara selanjutnya adalah perkenalan Bestpart Network. Pada kesempatan kali ini saya Rian Kardi akan uh, Teddy yang akan menyampaikan perkenalan Bestpart Network. Kepada Teddy dipersilahkan. Izin instruksi. Sorry, ada tambahan ya, ada tambahan untuk pertanyaan kedua ya, sorry ya, ada pertanyaan untuk pertanyaan kedua. Sebenarnya untuk traffic ya, sorry, untuk traffic yang dari router 3 ke router 1 itu dia masih bisa tersampaikan ya, masih bisa tersampaikan. Namun kenapa kok hasilnya tadi violet? Karena konsepnya adalah gini, konsepnya paket yang dikirimkan ke router 1 itu ada dua tipe paket gitu. Kita ngirim paket ke router 1. Nah, router 1 otomatis akan membalas ke router 3. Maka hasilnya kalau misalkan balasan itu sampai akan replay. Nah, kenapa kok hasilnya violet? Karena traffic yang dari 1 ke 3 itu yang ngirim replay itu terblokir gitu. Sedangkan paket paket dari router 3 ke router 1 itu tetap sampai gitu ya. Jadi untuk pertanyaan dari Mas Yusuf Ibrahim ya, jawabannya adalah paket traffic yang dari router 3 ke router 1 tetap jalan ya Mas ya, tetap jalan. Cuma balasan replaynya itu tidak tersampaikan, jadi hasilnya valid tadi. Sorry tambahannya agak telat. Demikian Mas Ilham Ibrahim, semoga jawabannya memuaskan ya. Terima kasih, saya kembalikan kepada host ya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Pak Tony telah menyampaikan jawabannya yang benar. Selanjutnya acara pada kali ini adalah perkenalan BPN yang akan dibawakan oleh Teddy Alvinio. Pada Teddy saya persilakan. Baik, cek. Sebelumnya saya berterima kasih ya kepada rekan saya yaitu Rian Kardi yang telah menjadi host pada webinar kali ini ya. Kita masuk ke perkenalan BPN, prosesi perkenalan dari Bestpart Network itu sendiri. Sebentar. Oke, sudah kelihatan kan ya? Oke, lanjut.
Jadi di sini ada PESPAT Network atau IT Network Training and Consulting. Jadi PESPAT Network itu bergerak di bagian IT Network Training dan Consulting. Jadi barangkali teman-teman mau konsultasi ataupun mau training IT Network itu bisa ke PESPAT Network. Kemudian lanjut. Perusahaan kami itu bergerak pada jasa perencanaan perbaikan dan pengelolaan jaringan untuk seluruh wilayah Indonesia. Perusahaan kami siap mengirimkan engineer kami ke seluruh bagian negara Indonesia maupun daerah terpencil sekalipun. Di sini juga ada berbagai pelayanan jasa kita, mulai dari network planning and design, network implementation, network monitoring, dan network maintenance. Kemudian ada juga in-house training dan network assessment dan juga IT network consultant. Kemudian di sini ada beberapa mitra perusahaan unggulan yang kami lampirkan. Kami selalu berkomitmen untuk memberikan jasa pelayanan yang berkualitas dan siap melayani sepenuh hati kepada customer dan juga mitra perusahaan. Contohnya di sini kayak yang pertama itu ada Otoritas Jasa Keuangan, habis itu Telenet, kemudian ada IT Cloud House, kemudian ada SIP atau Sinergi Informasi Pratama, kemudian ada H3C. Kemudian ada lagi, masih banyak ya, mulai dari PT Kaldim Parna Industri atau KPI, kemudian ada BNPB, ada Arta Jasa, ada Nokia juga, dan juga ada Bank BTN, kemudian ada Fujitsu dan Dana. Kemudian ada lagi yaitu BSSN ya, atau Badan Siber dan Sandi Negara. Jadi kita juga pernah melakukan bermitra dengan BSSN. Kemudian ada Mabes Polri, Kementerian Keuangan, kemudian ada Kominfo juga. Kemudian yang kemarin-kemarin yang masih panas itu PON Papua 2020, dan juga ada PON Papua 2021. Kemudian ada Telkomsel, dan juga ada Metrocom. Lanjut. Kemudian ada lagi yaitu SMK Telkom Makassar. Kita juga pernah bermitra. Habis itu ada PINS dari Telkom Indonesia ya. Kemudian ada Starcom. Dan juga di sini masih banyak lagi. Contohnya kayak Bank BRI, habis itu Universitas Nasional juga pernah. Kemudian ada PLN juga pernah bermitra dengan kita. Kemudian ada Isi.com juga banyak. Kemudian di sini ada beberapa pengalaman proyek dari kita ya, atau PESPAT Network. Yang pertama itu ada implementasi VXLAN, yang kedua ada redesign atau mendesain MPLS pada IP LAN Network, yang ketiga ada implementasi Cisco ACI, yang keempat ada setup BGP Internet dan maintenance, yang kelima ada network design, kemudian yang keenam ada managed service, yang ketujuh ada instalasi IT network, yang ke-8 ada replace core switch. Kemudian masih banyak lagi, contohnya di sini kayak optimalisasi IT network itu sendiri, kemudian setting ATM BGP multi homing, kemudian pengadaan perangkat jaringan DC atau data center, kemudian ada setup IT network untuk CCTV, kemudian ada IT network assessment, ada rollout and device banking, dan juga implementasi radio server. Dan juga yang terakhir ada setup untuk infra PDC dan BRC. Kemudian lanjut. Mengapa dokumentasi dianggap penting dalam melakukan pekerjaan? Karena dokumentasi membantu mengambil keputusan, melakukan perencanaan, dan juga melakukan pengawasan gitu. Sebagai alat pembuktian juga
sebagai histori juga bisa penyedia informasi bagi keuangan, personalisasi dan hal lain yang pasti dibutuhkan berbagai macam perusahaan ya. Contohnya di sini ada yang pertama ini ada meeting pada saat kita mencoba merencanakan sesuatu. Kemudian yang kedua ini ada rekan kita dari Facebook Network melakukan konfigurasi pada ruang server. Kemudian yang ketiga ini ada dokumentasi pemasangan trafo ya, atau rencana pemasangan trafo buat untuk data center. Kemudian ada rekan kita juga yang sedang mencoba untuk mengkonfigurasi server ya. Kemudian sama di sini juga ada. Kemudian di sini ada pengadaan server pada sebuah ruangan ya, entah itu ruang data center gitu. Kemudian ini juga ada rekan kita sedang melakukan config ya. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada training ya, atau pelatihan ya. Contohnya di sini kayak ada pelatihan kemarin yaitu yang di BSSN, entah itu training CCNA fast track ataupun training CCNP. Contohnya di sini rekan kita ini sedang melakukan training gitu ya. Ini salah satu dokumentasinya ya. Nah, kemudian bagi teman-teman semua ya, Facebook Network itu mempunyai program training CCNA dan CCNP routing switching. Jadi program training ini berlangsung secara sistematis dan intensif, diproyeksikan agar peserta training dapat menguasai materi-materi yang diujikan dalam ujian sertifikasi CCNA. Kelas ini cocok bagi pemula atau teman-teman yang ingin mendalami bidang jaringan komputer. Kemudian ada produk dari Facebook Network. Yang pertama itu ada buku. Yang pertama itu ada buku Workbook CCNA Facebook Training Center yang dibuat sendiri oleh CEO dari Facebook Network, yaitu Muhammad Danwiyoto selaku CCIE LS. Kemudian ada lagi yang kedua, buku Handbook MLS Dasar dan L3 VPN. Ini juga sama, dibuat juga oleh beliau, yaitu Bapak Muhammad Danwiyoto sebagai CCIE RS. Kemudian ada buku yang ketiga, Handbook Zoom Cloud Meeting. Ini dibuat oleh rekan kita ya, yaitu bernama Ceki Hendrian sebagai Facebook Network Team. Dan yang keempat ada buku Handbook Tutorial Registrasi IP Phone dengan CUCM. Buku ini dibuat oleh rekan kita dari Facebook Network yang bernama Itang Asep Sopiandi. Kemudian ada buku yang kelima, ada buku Handbook Stacking Cisco Switch 3750. Buku ini dibuat oleh rekan kita dari Facebook Network yang bernama Danang Kurniawan. Kemudian bagi teman-teman yang mau membeli kaos juga ada dari Facebook Network yang berlogo dan bermotif Never Stop Ngoprek atau moto khas dari Facebook Network itu sendiri. Dengan harga 150.000 dengan size yang teman-teman bisa custom ya, misalkan L atau XL. Kemudian untuk pemesanan itu bisa lewat email dari bestpartnetwork.com ya. Di sini tertera ya. Barangkali teman-teman mau beli boleh tinggal di chat aja atau di confirm saja ya ke email Bestpart Network. Kemudian ada baju yang kedua, yaitu baju dengan motif atau logo dengan moto pantang pulang sebelum ping, repli, alias pantang pulang sebelum reply gitu. Sama, ini juga harganya 150.000 dengan size baju bisa disesuaikan dengan teman-teman ya. Untuk
cara pemesannya itu bisa langsung kontak saja ke email Bestpart Network. Ya, oke, lanjut. Oke, kurang lebih dari saya cukup segitu ya. Terima kasih. Salam pantang pulang sebelum Republik. Terima kasih kepada Teddy yang telah menyempatkan waktunya untuk memperkenalkan Bespak Network. Alhamdulillah sobat-sobat sekalian, rangkaian acara pada pagi hari ini sudah terlaksana dengan baik dan lancar. Kita sudah mendapatkan ilmu yang sangat menarik dan keren dari saudara Fatoni selaku pemateri sekaligus anak mondok NRB 22. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan dapat bermanfaat dan membuat kita semua untuk selalu maju dan terus berkembang, untuk selalu memperhatikan perkembangan teknologi. Sekian dari saya sebagai host, pamit undur diri. Apabila ada tutur kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati sobat sekalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian sobat-sobat sekalian karena telah berpartisipasi mengikuti webinar bulan suci Ramadan pada pagi hari ini dengan sangat antusias. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.